Besok adalah hari yang istimewa bagi orang Tionghoa karena orang Tionghoa di seluruh dunia akan merayakan Tahun Baru Imlek. Dan jika Anda lahir di tahun 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, maka sio Anda sama dengan saya, yaitu kelinci. Dan tahun ini adalah tahun kelinci. Menurut zodiak Chinese, kelinci adalah binatang yang lucu dengan telinga yang panjang dan mudah beranak pinak. Apa kata Alkitab mengenai kelinci? Saya hanya bisa simpulkan dalam dua kata, jangan dimakan. Mulai besok pagi dan selama 2 minggu ke depan, kita akan mendengarkan ucapan Sine Kuele Wan Rui, selamat tahun baru. Semoga semua impian menjadi kenyataan. Dan ucapan ini akan bergema di mana-mana mulai besok di kalangan orang Tionghoa. Sebagian memilih untuk mengucapkan Kongsi Fa Cai yang artinya semoga menjadi kaya. Senti Jiankang, semoga Anda selalu sehat walafiat. Dan juga yang lain-lainnya. Semua ucapan ini adalah pengharapan kita di tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Minggu besok berdasarkan kalender Tionghoa. Waktu saya kecil, Imlek adalah hari yang paling membahagiakan, hari yang ditunggu-tunggu. Sebab di masa itu tidak ada toko pakaian jadi. Toko-toko hanya menjual kain dan semua ibu rumah tangga harus tahu bagaimana menjahit baju untuk keluarganya. Jadi setiap tahun baru kakak saya selalu menjahitkan baju baru untuk kami sekeluarga. Dan itulah baju yang kami akan pakai sampai tahun baru Imlek berikutnya. Nah, selain pakai baju yang baru, kami juga biasanya makan macam-macam kue tahun baru yang hanya disediakan pada tahun baru Imlek di setiap rumah yang kami kunjungi. Dan yang paling menyenangkan tentunya adalah terima angpau dari orang tua di malam tahun baru Imlek. Setiap keluarga wajib untuk berkumpul bersama-sama dan makan malam bersama yang disebut dengan Tuan Yen Fan. Dan tentunya makanan itu masak dengan sangat istimewa. Kemudian besoknya kami mulai memakai baju baru, mulai kemudian ke rumah saudara-saudara saling mengucapkan ucapan selamat tahun baru. Dan anak-anak, remaja, sampai dewasa selama masih jomblo berhak mendapatkan angpau. Dan ini tentu sangat menyenangkan. Buah yang wajib dimakan selama Imlek itu adalah buah jeruk mandarin. Karena jeruk itu dalam bahasa Mandarin adalah cice. Kata ci itu sama dengan kata keberuntungan. Taci tali. Jadi makan jeruk itu selain diyakini mengandung vitamin C, antioksidan, juga diyakini membawa keberuntungan. Saat Anda sedang menyaksikan video Zoom kebaktian pada saat ini, saya sedang berada di Hong Kong. Dan seperti Anda lihat bahwa Hong Kong adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas orang Chinese. Seperti Singapura, tentu China, ya. Dan mereka saat ini di mana-mana di mall sedang berdandan untuk menyambut datangnya musim semi. Dengan hiasan-hiasan yang bernuansa merah dan sangat meriah. Anda bisa melihat di sebelah dengan bunga-bunga pohon-pohon yang berwarna merah. Dan ini adalah salah satu tempat di mana mereka sedang mengantisipasi datangnya musim semi. Di mana-mana kita akan bisa melihat mereka menghias mall dengan pohon-pohon yang kering yang menggambarkan bagaimana panjangnya musim dingin yang menggugurkan semua daun-daun daripada pohon-pohon yang ada. Namun Anda akan melihat gantung-gantungan warna merah yang menunjukkan pengharapan yang datang pada saat datangnya musim semi. Pertanyaan yang muncul setiap tahun menjelang Imlek adalah, apakah kita sebagai orang Tionghoa Kristen boleh merayakan Imlek? Ataukah itu melanggar prinsip-prinsip Alkitab? Apakah Imlek berakar dari satu agama tertentu? Seperti misalnya perayaan Hari Grafirat. Kita tahu berasal dari agama Yahudi yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, perayaan Imlek sebenarnya bukanlah sebuah perayaan yang berasal dari keagamaan tertentu. Namun, seperti perayaan manapun, unsur kepercayaan, budaya, agama dari kelompok masyarakat yang merayakannya pasti akan melekat pada perayaan tersebut. Misalnya, Sinterklas pada perayaan Natal, kelinci pada perayaan Paskah, dan masih banyak yang lainnya. Unsur-unsur itu tidak ada sebetulnya pada awal perayaan.
Anda tidak akan menemukan kata telur dan kelinci di Alkitab saat perayaan Paskah. Tapi kemudian ditambahkan seiring dengan berjalannya perayaan sesuai dengan iman, kepercayaan, kebudayaan dari kelompok masyarakat yang merayakannya. Begitu juga dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang usianya sebetulnya sudah 4.000 tahun dan bahkan sudah sulit untuk ditelusuri awal dan alasan perayaannya. Mitos mengatakan bahwa adalah Kaisar Kuning yang meminta para astronomernya untuk membuat sebuah kalender yang dapat membantu para petani untuk mengetahui waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Tidak seperti kalender Masehi, kalender Tionghoa ini dapat dengan tepat menunjukkan musim, dengan demikian sangat membantu para petani. Dan Imlek adalah perayaan datangnya musim semi yang menyenangkan setelah musim dingin yang panjang melanda. Dan dengan berjalannya waktu, tentu banyak melekat mitos, budaya, kepercayaan. Di abad ke-6 sebelum Masehi, Tiongkok dipengaruhi oleh ajaran Konghucu dan kemudian ajaran Tao di abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian agama Buddha di abad yang pertama sebelum Masehi. Dan pengaruh dari ajaran Konghucu, Tao, dan Buddha yang tentu sangat mempengaruhi budaya orang Tionghoa dan tentu turut mempengaruhi cara merayakan Imlek. Walaupun Imlek tentu bukan atau tidak berakar dari agama-agama tersebut. Karena Imlek sudah dirayakan sebelum ketiga agama itu ada di Tiongkok. Sejarah Tiongkok yang sangat panjang tentu menarik untuk dipelajari. Banyak tulisan kuno menunjukkan bahwa Tiongkok pada dinasti awal adalah monoteisme, menyembah satu Tuhan yang mereka panggil sebagai Sang Ti. Lalu kemudian ada satu masa Tiongkok menyembah banyak Tuhan. Kemudian ada satu masa di mana Tiongkok tidak menyembah Tuhan sama sekali. Dan sekarang kita puji Tuhan, Tiongkok kembali kepada penyembahan satu Tuhan. Jumlah orang Kristen bertambah banyak di Tiongkok. Tentu perubahan ini juga mempengaruhi cara masyarakat merayakan Imlek. Jadi sebuah perayaan itu diberikan baju sesuai dengan kepercayaan daripada orang yang merayakan sesuai dengan masanya dan kepercayaannya. Sebagai orang Kristen, tentu kita harus memilah mana yang kita boleh praktekkan dan mana yang bertentangan dengan iman kekristenan kita dan harus kita tanggalkan. Dan yang mana juga yang kita boleh lakukan karena itu sesuai dengan iman kita. Dan bahkan kita boleh menambahkan makna rohani pada perayaan-perayaan tersebut sesuai dengan iman kita. Tahun Baru Imlek disebut dalam bahasa Mandarinnya adalah Kuo Nian. Arti harafiahnya adalah Kuo artinya melewati dan Nian adalah tahun. Konon menurut legenda, Nian itu tadinya adalah sejenis binatang buas yang keluar dari tempat persembunyiannya setiap menjelang musim semi. Dan dia akan mengganggu penduduk setempat. Lalu binatang itu menjadi musuh dari penduduk di sana. Kemudian ada orang pintar yang datang dan membocorkan satu rahasia. Bahwa binatang jahat si Nian itu, dia takut terhadap warna merah dan suara yang keras. Sehingga setiap menjelang musim semi, penduduk mulai membuat lampion warna merah, lalu kemudian berpakaian merah, lalu menyalakan mercon, dan kemudian berhasil mengusir binatang itu. Itu sebabnya perayaan itu disebut sebagai Kuo Nian atau melewati si Nian. Karena mereka telah berhasil mengalahkan si Nian, binatang itu dengan warna merah. Mungkin ini yang membuat orang Tionghoa juga pada hari atau tahun baru Imlek suka berpakaian merah dan angpaunya pun berwarna merah. Tentu legenda itu hanya sekedar legenda. Kita tahu tidak ada binatang jahat di Tiongkok zaman dulu yang takut warna merah yang namanya Nian. Namun sangat menarik di Alkitab juga ada cerita mengenai binatang yang jahat yang juga takut warna merah. Kalau binatang di legenda Tiongkok kuno itu adalah Nian, binatang yang disebut di dalam Alkitab namanya naga. Mirip-mirip ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga itu adalah musuh seluruh umat manusia yang datang untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Naga itu tahu kelemahan kita. Dan banyak dari kita yang takluk kepadanya bahkan menyembahnya. Sama seperti Nian,
binatang yang jahat itu dalam legenda kuno yang punya kelemahan yaitu terhadap warna merah, ternyata naga itu pun takut dengan warna merah. Bukan maju merah, bukan lampion merah, tetapi darah. Dan bukan sembarang darah, tetapi darah anak domba yang murni. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah itu juga yang menyelamatkan anak sulung orang Israel. Masih ingat tulah yang terakhir? Ketika Musa memerintahkan orang Israel untuk mengoleskan darah anak domba pada tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah. Dan darah itu menyelamatkan anak-anak sulung mereka dari kematian ketika malaikat maut yang melewati pintu-pintu mereka. Sungguh menarik melihat cara orang Tionghoa menghias ambang pintu rumah mereka saat perayaan Imlek. Mereka menggunakan kain merah dan menghiasnya di ambang pintunya dan bagaikan darah dari anak domba yang akan melindungi mereka. Dari mana asal praktek yang mirip dengan ajaran Alkitab ini? Jika Anda ingin tahu lebih banyak dan boleh mengikuti melalui seminar Tao dalam Alkitab yang ada di YouTube. Bagi Anda yang belum pernah mengikutinya, Anda bisa copy link yang ada di chat atau mengetikkan rahasia Tao di dalam Alkitab di YouTube Anda. Nah, jika saat kita sebagai orang Kristen melihat semua warna merah pada perayaan Imlek, kita ingat kepada darah Kristus yang membebaskan kita dari si naga tua ini. Inilah pelajaran pertama yang kita bisa dapat dari perayaan Imlek. Nah, Imlek sebetulnya adalah satu perayaan datangnya musim semi. Setelah musim gugur yang diikuti oleh musim dingin yang panjang, di mana daratan tertutup oleh salju yang tebal. Orang memilih untuk tinggal di rumah. Rasa dingin yang menusuk itu sering tidak tertahankan. Ingat bahwa di zaman itu tidak ada heater di rumah seperti sekarang. Hal itu tentu membuat banyak orang yang putus asa. Rasa dingin juga membuat orang moodnya berubah-ubah. Dan menurut statistik, bunuh diri paling tinggi terjadi di saat musim dingin. Di akhir musim dingin, tibalah musim yang ditunggu-tunggu, yaitu musim semi. Matahari mulai bersinar, salju mulai mencair. Orang-orang sudah banyak yang berani keluar rumah. Mereka bisa bekerja lagi. Bunga-bunga bermekaran. Bumi menjadi jauh lebih indah. Dan orang-orang Tionghoa yang pada masa itu kebanyakan adalah petani menyambutnya dengan sukacita dan mengadakan satu perayaan menyambut datangnya musim semi. Itulah kemudian muncul salah kata Tati Hui Chun yang artinya bumi kembali kepada musim semi. Nah, waktu itu mereka mulai bercocok tanam. Mereka merayakannya dengan sukacita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kira-kira makna rohaninya? Kita tahu bahwa bumi kita ini sudah jatuh ke dalam dosa dan bagaikan sedang mengalami satu musim dingin yang panjang dan tidak berpengharapan. Bumi yang tadi diciptakan dengan sempurna oleh Allah Bapa, kini oleh dosa telah mengalami satu degradasi. Gempa bumi yang kita tahu terjadi belum lama di Cianjur dan terjadi di mana-mana dalam waktu yang singkat, merenggut begitu banyak nyawa, tsunami, gunung meletus, dan sekarang bumi kita sedang mengalami satu pandemi yang panjang. Kita bersyukur pandemi sudah mulai mereda, namun masalah di bumi tidak berkurang. Penyakit juga bertambah banyak. Penderita penyakit kanker makin banyak. Penderita imun sistem makin banyak. Kosakata penyakit makin banyak. Dan kita merindukan satu musim semi yang dapat mengakhiri satu penderitaan yang panjang itu. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ayat ini memberikan kita pengharapan bahwa musim dingin akan segera berlalu dan musim semi akan datang di bumi kita. Tati Hui Chun adalah langit dan bumi yang diperbaharui. Inilah sebabnya di dalam perayaan Imlek kita memakai baju baru. Karena yang lama telah berlalu. Inilah makna perayaan Imlek bagi kita orang Tionghoa Kristen.
Setiap datangnya musim semi membawa pengharapan bahwa satu hari kelak Allah akan memperbaharui akan bumi kita menjadi satu tempat yang lebih indah. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata kita dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada perkabungan lagi. Dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidak ada gempa bumi lagi. Tidak ada penyakit lagi. Tidak ada COVID lagi. Tidak ada kanker lagi. Tidak ada rumah sakit. Dan kita tidak perlu membuat seminar kesehatan. Tidak ada rumah duka karena tidak ada kematian. Jadi di dalam perayaan Imlek sebagai orang Kristen, maka bagi saya pribadi ini mengingatkan kita akan janji Tuhan, akan langit yang baru, akan bumi yang baru, di mana kita akan hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Satu acara penting yang saya sukai di dalam perayaan Imlek adalah makan bersama di malam Tahun Baru Imlek. Keluarga akan berkumpul bersama untuk menikmati makan malam yang disebut sebagai Tuan Yen Fan, yang artinya adalah makan bersama dalam satu reuni kembali. Tidak ada alasan apapun bagi anggota keluarga untuk tidak hadir dalam acara makan malam itu. Sang ibu akan sibuk memasak makanan dengan lauk pauk satu meja besar. Si ayah mengharapkan anaknya untuk kembali dari luar kota, pulang ke rumah untuk makan malam bersama. Dan saat mereka makan bersama, anak-anak mereka kemudian akan bercerita akan pengalaman mereka di perantauan kepada kedua orang tua mereka. Dan mereka akan merasakan satu sukacita dan bersyukur bisa berkumpul dalam satu makan malam menjelang tahun baru. Apa pelajaran rohani yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Wahyu 19 ayat 9 mengatakan, dan ia berkata kepadaku, tulislah ini, diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini adalah sebuah undangan makan yang paling bergengsi sepanjang masa. Karena undangan itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan untuk mereka yang telah menang. Dan Tuhan akan mengadakan satu reuni besar. Dan kita semua akan diundang untuk makan bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan anak domba. Pesta besar untuk merayakan kemenangan kita. Bahkan itu akan menjadi satu pesta terbesar di alam semesta ini. Dihadiri oleh semua umat yang telah diselamatkan oleh darah anak domba. Kita akan duduk di meja yang panjang sekali. Dan saya mengharapkan untuk duduk bersama dengan keluarga saya. Dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Dengan kakak saya yang sudah meninggal. Dan dengan sahabat-sahabat saya. Dan saya berharap saya bisa duduk bersama dengan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kebaktian Zoom pada pagi hari ini. Inilah Tuan Yen Fan yang sejati. Dan kita akan saling bercerita mengenai pengalaman hidup kita saat kita berada di dunia kepada Allah Bapa kita. Dan kita akan merasakan satu sukacita dan kasih karunia bahwa kita bisa kembali ke rumah dan makan bersama di dalam pesta itu. Nah, undangan itu sudah dibagikan kepada kita semua. Oleh karena itu, pastikan kita menerima undangan dan hadir dalam pesta tersebut. Jadi, setiap kita makan malam di malam Imlek, perjamuan itu harus mengingatkan kita untuk merindukan perjamuan anak domba di langit dan bumi yang baru. Makanan yang selalu muncul di setiap tahun baru adalah kue keranjang. Ada cerita yang menarik tentang kue keranjang ini. Dikatakan bahwa Dewa Dapur, Cao Chun Kong, diyakini sebagai mata-mata kaisar langit. Dan 1 minggu sebelum Imlek, maka Dewa Dapur akan naik ke langit untuk melaporkan semua kejadian dalam setiap rumah tangga kepada kaisar langit. Tentu ini merupakan satu masalah besar bagi rumah tangga, perlu dikhawatirkan. Kenapa? Mereka khawatir oleh karena semua ucapan mereka, pertengkaran dalam rumah tangga mereka, semua perbuatan yang tidak baik akan dicatat dan dilaporkan kepada kaisar langit dan mereka akan mendapatkan hukuman. Maka dengan memberikan sesajen kue keranjang, diharapkan bahwa laporan yang disampaikan akan semanis kue keranjang. Dan kalau ada laporan yang negatif, biarlah mulut daripada Dewa Dapur akan sulit dibuka oleh karena lengketnya kue keranjang. Umat Kristen pun sebetulnya punya kepercayaan yang sama. Di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab.
dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Alkitab menjelaskan bahwa ada kitab yang akan mencatat semua perbuatan dan perkataan kita. Dan kita harus pertanggungjawabkan itu semuanya kepada Tuhan. Matius 12 ayat 30-an mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu kamu dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula kamu akan dihukum. Bukan dewa dapur yang akan melaporkan, tetapi malaikat yang akan mencatat semua ucapan kita dan semua perbuatan kita sepanjang tahun yang lalu dalam sebuah kitab. Dan tahun baru ini, marilah mulai kita refleksi kembali semua ucapan kita yang sia-sia. Apakah ucapan saya ini memberikan pengharapan kepada mereka yang tidak berpengharapan, menguatkan mereka yang lemah, mengangkat semangat orang yang putus asa, mendamaikan orang yang bertikai, ataukah sebaliknya? Perkataan kita justru melemahkan, menjatuhkan, dan membuat orang putus asa dan menimbulkan sakit hati dan pertikaian. Perayaan Imlek tidak lengkap tentunya tanpa angpau. Bagi anak-anak inilah saatnya untuk mengumpulkan angpau sebanyak-banyaknya. Dan dengan datang ke rumah saudara dan mengucapkan selamat tahun baru, kongsi-kongsi, lalu kemudian angpau diberikan. Dan saya ingat waktu saya masih kecil, saya akan bersaing dengan saudara-saudara saya. Siapa yang akan mendapatkan angpau yang terbanyak. Memberikan angpau sudah menjadi sebuah tradisi dalam perayaan Imlek. Dan sebagai orang Kristen, tentu ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk memberikan berkah bukan hanya kepada anak-anak kita saja, tetapi berkah kepada semua orang yang membutuhkan. Mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin satpam di perumahan kita, atau mungkin juga tukang sayur langganan kita. Jadi perayaan Imlek ini kita bisa jadikan sebagai satu momentum bagi kita untuk membagikan kasih sayang kepada mereka yang memerlukan uluran tangan kita sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Baik, Imlek juga sangat menarik oleh karena ucapan-ucapan yang diberikan pada tahun baru Imlek itu penuh dengan pengharapan. Beda dengan perayaan 1 Januari atau perayaan tahun baru Masehi, umumnya kita hanya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Kita jarang menambahkan ucapan pengharapan. Misalnya, semoga tahun baru sukses ya, dan sebagainya. Jarang kita lakukan. Tetapi di dalam tahun baru Imlek, selalu dilengkapi dengan ucapan-ucapan pengharapan untuk tahun baru. Dan kemudian ucapan-ucapan itu sangat menarik. Dan ada lebih dari 100 pengharapan, kata-kata pengharapan atau wishing yang diucapkan selama tahun baru. Nah, beberapa ucapan pengharapan itu sangat baik dan sangat selaras dengan iman kepercayaan kita. Tentunya ucapan yang paling populer, yang paling sering kita ucapkan adalah kongsi facai, yang artinya semoga menjadi kaya. Anda kaya, saya kaya. Nah, saya pribadi tidak terlalu suka untuk mengucapkan pengharapan itu. Tentu tidak salah menjadi kaya. Tetapi kita juga harus hati-hati untuk tidak terlalu terobsesi untuk menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama kita. Karena Alkitab memperingatkan kita untuk berhati-hati dan tidak terjerumus. Sehingga kita menjadikan mamon atau nama lain dari harta menjadi Tuhan kita. Imlek mempunyai banyak makna rohani dan bukan hanya sekedar hari untuk memohon berkat. Nah, ucapan yang umum diucapkan di awal adalah kongsi-kongsi, yang artinya selamat, selamat. Xinnian kuai le, artinya berbahagia dan bersuka cita di tahun yang baru. Wanse rui, artinya adalah semua keinginan bisa terwujud. Ini adalah ucapan pengharapan yang sangat baik. Bagi penggemar kesehatan, jangan lupa untuk mengucapkan senti jiankang, artinya mempunyai tubuh yang sehat. Ini juga doa yang baik di tahun baru. Agar kita semua selalu mempunyai kesehatan yang baik dan selalu dalam keadaan sehat. Bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani kita. Seperti doa dari Rasul Paulus di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Pastikan di tahun kelinci ini,
kita bisa punya kesehatan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Longma Chingsen artinya adalah kita mempunyai satu semangat seperti naga dan kuda. Naga tentu adalah binatang khayalan, tetapi kuda adalah binatang yang sangat kuat dan mempunyai satu stamina yang luar biasa. Mau menjadi kuda? Tentu maksud saya adalah dari segi kekuatannya. Bagaimana caranya? Ikuti terus kebaktian online CMC dengan tips kesehatan yang diberikan kepada kita semua pada awal kebaktian. Dan mempraktikkannya. Berolahraga setiap hari, makan yang lebih sehat, banyak sayur, banyak buah, dan kita akan mempunyai kesehatan yang baik di tahun 2023. Dan kita jangan lupa untuk menutup semua ucapan dengan satu ucapan pengharapan, yaitu Sancti Pauyu. Artinya Tuhan melindungi kita semua. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah Semawi, di akhir kebaktian ini kami bersyukur kepadamu atas tahun dan musim yang Tuhan telah ciptakan untuk kebahagiaan kami. Sebentar lagi kami akan merayakan datangnya musim semi, perayaan Imlek, yang semoga dapat mengingatkan kami akan hal-hal yang rohani. Semua warna merah tidak saja membawa suasana meriah, tetapi juga mengingatkan kami akan darah Kristus yang menyelamatkan kami. Datangnya musim semi dapat mengingatkan kami akan dunia baru yang membebaskan kami dari penyakit dan kematian. Perjamuan malam akan mengingatkan kami kepada satu reuni besar di dalam perjamuan anak domba. Dan kami akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami akan bertemu dengan Yesus Juru Selamat kami. Biarlah perayaan Imlek tahun ini akan membawa makna pengharapan dan keselamatan ajaib dari Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin.